Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Alivia Rahma, kelas 12 MIPA 3, presensi 6. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan donat. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk membuktikan konsep bioteknologi konvensional dalam pembuatan donat. Yang kedua untuk mengetahui reaksi kimia pada proses pembuatan donat dengan sistem koloid. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari bioteknologi konvensional dan apa pengertian dari sistem koloid. Bioteknologi konvensional adalah ilmu yang mempelajari cara pemanfaatan prinsip-prinsip biologi dengan menggunakan mikroorganisme sebagai alat penghasil produk. Bioteknologi konvensional dapat dilakukan oleh siapapun karena tidak memerlukan alat yang khusus. Sedangkan koloid yaitu suatu campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan campuran kasar yang sifatnya stabil dan tidak dapat disaring. Sistem koloid terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang pertama, masukkan 120 ml susu ke dalam baskom. Kemudian masukkan setengah sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk hingga tercampur. Tambahkan 1 butir telur, kemudian kocok hingga tercampur rata. Tambahkan 250 gram tepung terigu ke dalam adonan. Dan tambahkan setengah sendok teh garam ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 30 gram margarin ke dalam adonan. Kemudian aduk dengan tangan hingga semua adonan tercampur rata. Untuk proses fermentasi, tutup adonan menggunakan kain sekitar 45 menit. Setelah proses fermentasi selesai, bentuk adonan sesuai yang diinginkan. Kemudian goreng donatnya. Pada proses pembuatan donat tadi, kita memanfaatkan mikroba yaitu jenis hamir Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan roti seperti donat tadi karena menghasilkan enzim yang dapat merombak gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida yang terbentuk selama proses fermentasi, sehingga adonan donat akan mengembang. Hal ini juga bisa terjadi karena tepung yang telah diadoni sifatnya elastis, sehingga dapat mengurung gas karbon dioksida yang telah terbentuk selama proses fermentasi. Pada proses fermentasi, terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Donat yang memiliki bentuk
padat dan mempunyai pori-pori kecil yang merupakan salah satu jenis koloid, yaitu buih padat. Buih padat adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan dengan medium pendispersi zat padat atau adonan. Kestabilan buih ini dapat diperoleh dari zat pembuih protein gluten dari tepung, kemudian akan membentuk lapisan tipis mengelilingi gelombang karbon dioksida untuk membentuk buih padat. Jadi, donat merupakan contoh makanan dengan pemanfaatan bioteknologi konvensional, yaitu menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Dan donat juga merupakan salah satu jenis koloid, yaitu buih padat, dan cara pembuatannya dengan kondensasi. Sekian praktikum pembuatan donat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.